dia bahagia karena Allah memberikan kesempatan dia untuk berinfak. Ketika dia sholat malam, dia bahagia, Allah memberikan kekuatan, kemudahan untuk melakukan sholat malam. Ketika dia ngaji, Allah, dia bahagia karena Allah memberikan kesempatan dia untuk menuntut ilmu yang nilainya amat sangat tinggi, fid dunya wal akhirah dan sebagainya itu ya. Jadi setiap kesempatan beramal soleh itu menjadikan dia bahagia. Ada rasa syukur kepada Allah setiap perbuatan baik itu kan itu. Nah begitu juga sebaliknya, ketika dia berhadapan dengan perbuatan maksiat kemudian dia mampu menghindari perbuatan maksiat itu, dia bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kekuatan dia menghindari perbuatan maksiat. Ya, bersyukur kepada Allah yang karena Allah itu sudah menjauhkan dia dari perbuatan maksiat. Allah menghalangi dia dari perbuatan maksiat dan sebagainya. Sama bahagianya, rasa syukurnya kepada Allah seperti itu ya. Di satu sisi kesempatan untuk bisa berbuat baik itu betul-betul dia nikmati, dia syukuri ya, sudah mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan amal soleh tadi. Di sisi lain dia juga bersyukur, merasa bahagia bisa menghindari perbuatan maksiat ya. Artinya Allah sudah memberikan pertolongan kepada dia untuk menahan diri supaya tidak mengikuti hawa nafsu tadi kan gitu. Nah kalau tidak karena Allah, karena siapa lagi? Sudah pasti itu karena Allah kan itu. Kalau dia merasa karena kehebatan dirinya, suatu saat pasti dia akan ambles. Suatu saat dia mesti bakal jatuh dalam konteks itu. Karena hakikatnya dia mengabaikan, mengacuhkan dan menafikan eksistensi Allah yang senantiasa memberikan pertolongan kepadanya. Ya, pada manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa ya kecuali dengan pertolongan Allah kan gitu. Ya, kesehatan itu juga miliknya Allah yang dititipkan kepada kita. Kekuatan badan itu juga milik Allah yang dititipkan kepada kita. Ya, kewarasan otak dan sebagainya itu juga milik Allah yang dititipkan kepada kita. Hidup ini juga titipan dari Allah yang dititipkan kepada kita gitu loh. Kalau Allah menghendaki mati kita, kapan saja Allah bisa menghendaki, bisa melakukannya gitu loh. Ya, maka setiap detik sisa usia kita dan sebagainya itu jangan sampai kemudian dia digunakan untuk berbuat maksiat. Ya, bahkan perbuatan maksiat tidak menyadari bahwa dia berbuat maksiat atau gitulah. Ya, jadi apa namanya, harus disadari betul suami-suami yang kemudian melakukan perbuatan yang seperti itu, apakah itu wujudnya chatting dengan wanita yang bukan mahramnya, yang arahnya menuju kepada arah perzinahan tadi, mesum dan sebagainya tadi. Begitu juga yang melakukan video call dan sebagainya. Sebenarnya dia tidak hanya berbuat maksiat untuk dirinya sendiri, tapi dia juga sudah melukai keluarganya, melukai istrinya, melukai anaknya, melukai keluarganya, melukai nama baiknya sendiri, nama baik keluarga dan sebagainya. Ya, oleh karena itu perlu betul-betul diperhatikan tadi, terutama suaminya, orang yang bertanya tadi, supaya segera bertobat, berhenti dari perbuatan yang menuju kepada perzinahan tadi. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Dilanjutkan pertanyaan terkait tentang babi tadi, Ustaz. Ada sambungan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau makan yang dikukus satu wadah dengan babi, terus makan itu terkena tetesan air uapnya, apakah halal, Ustaz? Jadi kalau secara ilmiah itu yang menguap itu adalah air, ya, yang menguap itu adalah air. Mineral atau apapun yang terkandung pada babi atau apapun itu sebenarnya tidak menguap dia. Ya, maka kalau itu tetesannya itu adalah air H2O begitu ya, mestinya tetap halal saja. Ya, tetapi saya khawatir karena itu berada di dalam satu bungkusan, satu wadah begitu.
Ya mungkin saja cairan babinya itu tidak saja sekedar menguap saja, tapi juga meleleh, apa namanya, mengalir, juga bisa saling sentuh antara makanan yang lain tadi dengan makanan yang babi tadi kan itu. Nah sebaiknya dihindari kan gitu. Maka terkait dengan itu, kalau kita sudah masak dengan masakan yang haram, misalkan babi atau kemper atau apapun itu, Rasulullah menuntunkan supaya dicuci bersih baru digunakan lagi kan itu. Nah ini kan tidak dicuci